Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Soleh dan Soleha. Hari ini kita akan belajar lagi masih tema 7, perkembangan teknologi, subtema 4, muatan PPKN. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai keragaman di masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita memerlukan alat transportasi yang dapat digunakan menuju suatu tempat. Semua alat transportasi tidak dapat berfungsi tanpa adanya seseorang yang bekerja untuk mengoperasikannya. Contohnya, seperti pilot yang bekerja mengoperasikan pesawat, masinis yang bekerja mengoperasikan kereta api. Dengan menikmati hasil pekerjaan mereka, hidup kita menjadi lebih mudah. Contohnya seperti ibu. Ibu punya mertua yang lumayan cukup jauh, yaitu di Sulawesi Selatan. Kalau ibu mau ke sana, ibu harus menggunakan pesawat terbang atau kapal laut. Kalau tidak ada profesi pilot atau tidak banyak tersedia profesi pilot, maka penerbangan akan sedikit susah mencarinya, ya. Kalau tersedia profesi pilot banyak, maka akan banyak juga penerbangan menuju ke sana, ya. Jadi hidup kita lebih mudah. Apapun jenis pekerjaannya, kita harus saling menghormati dan menghargai. Dengan menghargai keragaman pekerjaan yang ada, hidup kita dapat hidup dengan nyaman, damai, dan tentram. Nah, berikut ada beberapa pekerjaan atau profesi yang ada di sekitar kita yang sangat penting ya menurut Ibu. Yang pertama adalah menjahit. Di sekitar kita itu masih banyak ya yang menjahit atau menerima jasa menjahitkan baju. Jadi kita beli kainnya, diberikan kepada penjahit, diberikan contohnya maka akan dijahitkan oleh dia. Nah, ini sangat berguna bagi orang-orang yang senang menggunakan pakaian dengan model tertentu sesuai keinginannya yang tidak tersedia di pasaran ya atau di toko-toko yang menjual jadi. Nah, ini penjahit ini sangat penting ya, masih banyak di sekitar kita. Yang kedua adalah pemadam kebakaran. Ini juga penting. Ini mereka itu sangat berjasa apabila terjadi bencana kebakaran. Nah, yang ketiga ada tukang sampah ya atau yang suka bersih-bersih mengumpulkan sampah. Bayangkan kalau mereka tidak ada, pasti sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga kita akan menumpuk ya, akan menimbulkan bau, menimbulkan banyak penyakit. Nah, oleh mereka dikumpulkan, disatukan dan diangkut ke tempat pembuangan akhir sampah. Nah, yang terakhir ada tukang bangunan ya, mereka itu yang membangun rumah ya. Mereka itu adalah tukang yang membangun rumah. Ada yang bagian memasang batu bata, ada yang bagian kayuan dan lain sebagainya. Ini juga tidak kalah penting ya. Kalau tidak banyak tersedia profesi seperti ini atau pekerjaan seperti ini, maka kita akan kesusahan untuk membangun rumah ya. Dan masih banyak lain lagi pekerjaan lainnya yang sangat penting di sekitar kita. Selanjutnya adalah keragaman kesukaan dalam penggunaan alat transportasi. Pemilihan alat transportasi dapat disesuaikan dengan karakteristik individu. Ada yang suka pergi ke sekolah menggunakan sepeda ya. Mungkin ini rumahnya tidak terlalu jauh, terus dia juga bisa sambil olahraga ya, pergi ke sekolah naik sepeda. Ada juga yang diantar naik motor ya. Mungkin ini rumahnya lumayan cukup jauh, maka dia diantar naik motor. Ada juga yang memilih diantar menggunakan mobil. Mungkin ini rumahnya jauh
dan takut hujan bisa menggunakan mobil ya, atau dia bersaudaranya banyak, tidak cukup naik motor, jadi naik mobil ya, sekalian diantarnya. Ada juga yang lebih memilih berjalan kaki. Ini mungkin rumahnya dekat ya, dekat sekali dengan sekolah, dia berjalan kaki. Dan ada juga yang memilih naik kendaraan umum supaya lebih berhemat ya. Tuh. Semua itu termasuk keberagaman kesukaan di dalam menggunakan manfaat keragaman di masyarakat. Kehidupan bermasyarakat di Indonesia diwarnai dengan berbagai macam perbedaan. Memang banyak perbedaan di Indonesia karena di Indonesia itu banyak suku bangsa yang berbeda-beda ya. Negaranya negara kepulauan, suku bangsanya sangat banyak, jadi banyak perbedaannya ya. Jika dapat disikapi secara bijak, perbedaan tersebut dapat memberikan manfaat. Manfaat keragaman di masyarakat. 1. Dapat menciptakan masyarakat yang saling toleran. 2. Dapat memupuk sikap saling menghormati antar warga masyarakat. 3. Dapat mempelajari budaya dan bahasa dari daerah lain. Ya, karena di Indonesia itu suku bangsanya banyak, yang berasal dari daerah yang bermacam-macam, kita bisa mempelajari daerah atau bahasa daerah lain dan budayanya. Ya. 4. Saling melengkapi dan membuat kehidupan menjadi lebih mudah. Karena banyak keanekaragaman di Indonesia, perilaku apa atau perilaku yang tepat dalam menyikapi keragaman ini harus bagaimana ya? Nah, penyebab utama terjadinya konflik dalam masyarakat adalah adanya perbedaan. Oleh karena itu, kita dapat menyikapi perbedaan yang ada dengan sikap dan perilaku yang baik. Nah, di sini ada contoh sikap dan perilaku yang baik dalam menyikapi perbedaan. Yang pertama, menerima perbedaan yang ada dengan lapang dada. Ya, contohnya tadi banyak tuh perbedaannya, mulai dari memilih transportasi ke sekolah, keragaman profesi atau pekerjaan, ya seperti itu. Kita harus menerimanya dengan lapang dada. Yang kedua, menghormati dan menghargai keragaman di lingkungan sekitar. Jadi, ibu yakin di lingkungan sekitar kita juga pasti banyak perbedaan. Jangankan berbeda suku bangsa ya, dalam satu keluarga saja biasanya kesukaannya berbeda. Nah, di situ kita harus saling menghargai. Yang ketiga, mendiskusikan dan menyelesaikan masalah perbedaan dengan bijaksana. Jadi, kalau ada suatu perbedaan dibicarakan baik-baik ya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Sampai berjumpa pada pembelajaran berikutnya. Nanti setelah ini akan ada tugas yang harus kalian kerjakan. Silahkan dilihat ya. Nanti Ibu kirim assignment-nya.